Salam sejahtera bagi kita sekalian, anak-anak ibu, pemuda, remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh hati kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan kita diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Adapun nas Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-26 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang ke-7 akan Ibu bacakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau."
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Anak-anak ibu, pemuda, remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda remaja yang hebat, yang mengasihi Tuhan, dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, dan isinya antara lain bertujuan. Yang pertama, supaya setiap orang percaya Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan juga Yohanes ingin meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Dan selanjutnya menguatkan dasar iman supaya orang percaya untuk terus percaya, kendati pun ada ajaran-ajaran palsu. Pemuda, remaja, anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah kita baca bahwa Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-26 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Isinya adalah percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Seperti kita ketahui bahwa percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria ini berlangsung pada saat seorang perempuan Samaria itu mengambil air atau menimba air di sumur. Dan pada saat percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria ini terjadi, kehidupan pada saat itu, khusus pada Yesus, tidak sejalan dengan tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana orang Yahudi mereka paling tidak suka berjalan melintasi daerah Samaria itu. Bahkan mereka rela mencari jalan walaupun jalan itu cukup jauh, asalkan mereka tidak melintasi jalan atau daerah Samaria itu. Mereka sanggup menempuh durasi waktu yang cukup lama, asalkan mereka tidak bertemu dengan orang Samaria, tidak kontak langsung dengan orang-orang Samaria. Mereka rela menempuh jalan yang cukup jauh. Kenapa seperti ini? Karena orang Samaria di hadapan bangsa Yahudi pada saat itu adalah orang-orang yang rendah. Namun tidak demikian dengan Yesus. Yesus justru bercakap-cakap dengan seorang perempuan itu. Dan pada saat percakapan itu berlangsung, ada hal-hal yang terungkap di dalamnya. Bahwa seorang perempuan Samaria ini kalau dilihat atau didengar penjelasannya, dia juga memiliki kesusilaan yang kurang baik. Dia adalah seorang perempuan
boleh dikatakan memiliki aib dan dosa. Oleh sebab itu, hal-hal seperti inilah orang-orang Yahudi tidak mau melintasi daerah Samaria ini. Bahkan mereka tidak mau bercakap-cakap ataupun kontak langsung dengan orang Samaria. Tetapi Yesus tidak. Pemuda remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui percakapan ini ada banyak fakta-fakta menarik yang dapat kita ambil. Pada saat Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, betapa Yesus mengungkapkan kasih-Nya yang besar, bukan hanya kepada orang Yahudi. Sekali lagi, bukan hanya kepada seorang Yahudi atau orang-orang Yahudi, namun kepada orang-orang non-Yahudi pun Dia lakukan. Terbukti pada saat Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Dan pada saat percakapan itu pun berlangsung, kepada seorang perempuan Samaria, Tuhan Yesus telah menyingkapkan rahasia yang begitu besar bagi dunia ini, bahwa Yesus telah menyatakan dirinya, "Aku adalah Mesias, akulah Dia." Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-26. Anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika di awal percakapan kita membaca dari nas yang diperhadapkan kepada kita, Yesuslah yang membutuhkan air. Karena Yesus mengatakan, "Berilah aku minum." Yesus yang mengawali percakapan pada saat itu. Namun percakapan itu tidak titik sampai di situ. Percakapan itu berlanjut dan berlanjut. Sehingga pada akhirnya percakapan itu memutar balik keadaan. Artinya tidak lagi Yesus yang meminta air kepada seorang perempuan Samaria itu, tetapi justru orang Samaria itulah yang meminta air kepada Yesus. Anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemuda remaja yang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini timbul pertanyaan di benak kita masing-masing. Samakah air yang dimiliki oleh perempuan Samaria itu dengan air yang dimiliki oleh Yesus? Kalau itu menjadi pertanyaan kita, tentu jawabannya berbeda. Berbeda air yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu dengan air yang dimiliki oleh perempuan Samaria itu. Air yang mau diberikan oleh perempuan Samaria itu kepada Yesus berbeda dengan air yang mau atau yang akan diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Jauh sangat berbeda. Ini dapat kita lihat atau dapat kita baca dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ini jawabannya. Antara air yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dengan air yang dimiliki oleh seorang perempuan Samaria itu. Pemuda remaja, anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Permintaan Yesus untuk meminum air adalah
permintaannya untuk menyatakan pemberian Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mempertegaskan permintaannya dengan mengatakan, "Jikalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia memberikan kepadamu air hidup." Ini ayat yang ke-10. Pemuda remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus tahu bahwa perempuan itu membutuhkan Dia. Di sini Yesus tahu bahwa perempuan itu membutuhkan air hidup itu dari Yesus. Dan dari sini juga Yesus melihat kehidupan perempuan itu yang bisa dikatakan sudah kering atau dehidrasi. Sumur Yakub itu tidak mampu memberinya minum untuk memuaskan dahaganya itu. Sumur Yakub itu tidak dapat memuaskan dahaga perempuan itu. Sumur Yakub itu tidak mampu memuaskan betapa hausnya perempuan itu. Sehingga dia meminta kepada Yesus, "Berilah aku minum." Di sini jelas bagi kita bahwa seorang perempuan Samaria ini dia membutuhkan Yesus. Pemuda remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini terlihat bagaimana kita memiliki Allah yang menyatakan dirinya kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kita memiliki Allah. Kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita ini. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat setia. Tuhan yang kita sembah, yang kita miliki adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Allah yang datang dengan pertolongan dan kepeduliannya bagi kita. Anak-anak ibu, pemuda, remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tidak selalu perjalanan kehidupan kita itu baik-baik saja. Tidak selalu perjalanan kehidupan kita itu semua bagus-bagus saja. Terlebih-lebih perjalanan anak-anak, pemuda, remaja. Tentu banyak pergumulan, tentu banyak perkara yang dihadapi, tentu banyak kesulitan yang dialami. Tentu banyak masalah yang dialami, dihadapi, dijalani. Apakah permasalahan perkara dan kesulitan itu timbul dari diri kita sendiri atau justru dari luar? Terlebih-lebih pada saat masih duduk dalam bangku pendidikan, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah atas sampai di bangku kuliah. Ada banyak pergumulan, kesulitan, rintangan, tantangan yang dihadapi.
Saat ini kita bertanya dalam hati kita sendiri, apakah pada saat kita menghadapi pergumulan tantangan dalam hidup ini, haruskah kita berputus asa? Setiap pergumulan yang kita hadapi itu tidak ada jalan keluar. Tidak, pasti ada jalan keluar. Terlebih-lebih pada saat menggapai cita-cita dan harapan. Seringkali kita mendengar begitu lulus SMA contohnya. Sering kita mendengar, saya tidak melanjutkan sekolah karena orang tua saya kekurangan biaya, karena begini dan begitu. Sehingga apa yang menjadi cita-cita, angan dan harapan itu akhirnya putus. Tidak dilaksanakan, tidak dilanjutkan karena keadaan. Pemuda, remaja, anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas ini mengajarkan kita, seperti seorang perempuan Samaria itu membutuhkan Yesus. Seperti seorang perempuan Samaria itu membutuhkan air hidup itu. Kehidupan kita zaman ini, saat ini pun, dikala kita menghadapi masalah, dikala kita menghadapi tantangan, dikala kita menghadapi kesulitan, kita membutuhkan Yesus. Artinya di sepanjang kehidupan kita, kita selalu membutuhkan Yesus. Nas ini kembali lagi mengajarkan kita, dalam menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Air yang selalu mengalir tiada henti, membuat jiwa kita selalu hidup, memuaskan jiwa kita. Air yang selalu mengalir tidak henti itu memuaskan roh dan jiwa kita. Pemuda, remaja yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pengasih itu adalah Tuhan yang sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bahkan Tuhanlah yang mula-mula mengadakan percakapan dengan kita. Tuhan Yesuslah yang mengawali pembicaraannya dengan kita. Bahkan dari kayu salib Dia telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Oleh sebab itu, di saat kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, jangan ada kata-kata putus asa dalam hidup kita. Di saat kita mengejar cita-cita, angan dan harapan kita, apapun keadaan kita, jangan takut untuk melangkah. Saya melangkah dalam nama Yesus. Sekali lagi, nas ini mengajarkan kita, di saat kita mau menggapai cita-cita, angan dan harapan kita, maju terus dengan pertolongan Tuhan. Saya mengambil keputusan dalam nama Yesus. Nas ini mengajarkan kita supaya kita tetap berpegang teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah berbicara kepadanya. Yesus yang kita sembah, yang mengasihi kita itu, tidak pernah tertidur mendengarkan seruan doa dan permohonan kita.
Dia tidak pernah bosan-bosannya mendengar jeritan kita, mendengar seruan kita. Bahkan Yesus yang setia itu setiap waktu dan ketika bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, bercakap-cakaplah terus dengan Dia. Maka air hidup itu akan terus mengalir dalam diri ibu maupun dalam diri anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak ibu yang sukses, anak-anak ibu yang takut pada Tuhan, berjalan selalu dalam kebenaran Tuhan. Inilah persekutuan yang sejati dengan Allah apabila kita terus bercakap-cakap dengan Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dari situ akan mengalir air kehidupan. Pemuda, remaja, anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maju terus, berjuang terus, dan berbuat melayani di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan ada sedetik pun kehidupan kita yang kita jalani di luar dari rangkaian percakapan kita dengan Yesus. Jangan ada sedetik pun. Setiap keputusan, setiap apa yang kita ambil, kita perbuat, kita jalani, rangkailah percakapan dengan Tuhan. Libatkan terus Tuhan di dalam segala angan, cita-cita, dan harapan kita. Tuhan itu baik. Tuhan mendengar. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, asalkan kita setia kepadanya. Sekali lagi, jangan putus-putus merangkai kata dan percakapan dengan Yesus. Haleluya.